Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di sini walau dalam keadaan yang tidak memungkinkan yaitu dalam ruang Zoom meeting. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita akan menjadi pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Eh, Baik, yang saya hormati Ibu Aulia Putri Utami, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi. Di sini saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Suci Aprilia. Di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman saya. Yang pertama itu ada Kilia Tahara, Alvin Rapendra, Sri Rahmasari, dan Abel Delia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi penjelasan materi. Di sini kami akan membawakan judul kami, yaitu Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya dan Semarang. Pembacaan materi pertama dipersilakan kepada Saudari Kilia Tahara. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, sebelum memaparkan hasil analisis dari kelompok kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih pertumbuhan ekonomi itu. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami perubahan perkembangan jika tingkat aktivitas ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Salah satu tolak ukur terpenting dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan melihat produk domestik bruto atau PDB. PDB sendiri merupakan catatan total nilai rupiah dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu negara dalam satu tahun. Next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Kota Surabaya. Jadi, Kota Surabaya adalah pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Selain itu, perannya juga sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan utama di Jawa Timur dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya. Pada tahun 2016 sampai 2019, PDRB stabil di angka 6 sekian persen. Di tahun 2020, PDRB di Kota Surabaya mengalami penurunan dengan PDRB minus 4,85%. Walaupun begitu, pada tahun 2021, Kota Surabaya berhasil meningkatkan PDRB 4,29%, lalu kembali naik pada tahun 2022 dengan PDRB mencapai 6,51%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini nggak lepas dari yang namanya sinergitas antar semua pihak yang ada di Kota Surabaya dan pengaruh faktor-faktor penunjangnya, seperti dari faktor transportasinya, industrinya, pariwisatanya, pendidikannya, dan juga lembaga-lembaga keuangan yang ada di Kota Surabaya. Next. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai Kota Semarang. Keberhasilan Semarang menjadi kota metropolitan cerdas di awal tahun 2019 tidak terlepas dari sejarah ekonominya yang panjang. Pada tahun 2017 sampai 2019, PDRB Kota Semarang stabil di angka 6 sekian persen. Di tahun 2020, PDRB di Kota Semarang mengalami penurunan dengan PDRB minus 1,61%. Dan di tahun selanjutnya, naik dengan PDRB 5,16%. Lalu mengalami kenaikan lagi di tahun 2022 dengan PDRB yang mencapai 5,31%. Perkembangan Kota Semarang ini ditandai dengan dukungan dari berbagai sektor seperti transportasi, perdagangan, industri, dan pariwisata. Semarang memiliki daerah industri dengan konsentrasi yang beragam, baik dari industri kecil, menengah, bahkan industri besar yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan Kota Surabaya antara lain. Kelebihannya itu satu, pemimpin yang handal dan berani serta progresif, pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan dengan baik. Dua, kota dengan pusat perekonomian dan bisnis, kota yang maju dalam bidang kesenian, pariwisata, dan kuliner. Eh, dari kelebihan tersebut ada juga kekurangan dari kota Surabaya ini. Yang pertama itu kemacetan lalu lintas yang cukup parah di beberapa daerah. Yang kedua, banjir yang masih menjadi masalah di beberapa daerah, kualitas udara yang cukup buruk di sejumlah daerah. Dan yang ketiga, beberapa daerah kumuh yang belum bisa diatasi dengan baik. Di sini juga saya akan membacakan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Kota Semarang antara lain. Di sini kelebihan dari Kota Semarang itu ada 4. Yang pertama itu strategi lokasi. Kota Semarang terletak di pusat Jawa Tengah dan dekat dengan pusat bisnis nasional yaitu Jakarta sehingga memudahkan akses dan mobilitas bisnis. Yang kedua itu di bidang budaya. Kota Semarang memiliki keunikan budaya yang kental, mulai dari tradisi dan seni budaya yang diwariskan para leluhur. Semarang juga memiliki banyak tempat wisata sejarah seperti Lawang Sewu yang merupakan peninggalan Belanda di Semarang yang bersejarah. Yang ketiga itu di bidang pendidikan, terdapat berbagai institusi pendidikan pada tingkat universitas dan sekolah ternama di Semarang seperti Undip, UNES, dan SMA Negeri 3 Semarang. Yang keempat itu potensi ekonomi. Eh, Semarang merupakan kota ekonomi terbesar di Jawa Tengah dengan sektor industri perdagangan dan jasa yang terus berkembang. Baik dari beberapa kelebihan tersebut, di kota ini juga memiliki lebih banyak dari kelebihan tersebut, ada 5 kekurangan. Yang pertama itu di bidang kemacetan. Eh, Kota Semarang mengalami masalah kemacetan pada jam-jam sibuk yang mengganggu mobilitas dan transportasi. Yang kedua itu banjir. Kota Semarang sering dilanda banjir karena kondisi geografisnya yang rawan. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Semarang memiliki ketegangan sosial yang cukup signifikan antara kelompok kaya dan miskin. Dan yang keempat, itu pengelolaan sampah. Masalah sampah di Semarang masih perlu diperbaiki. Pengelolaan sampah yang buruk mengakibatkan kondisi lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Yang kelima itu infrastruktur. Semarang membutuhkan peningkatan infrastruktur untuk memperbaiki jalan dan transportasi umum agar mobilitas lebih lancar khususnya pada kawasan padat penduduk. Selanjutnya di sini dari kekurangan dan kelebihan dari dua kota tersebut, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai penunjang ekonomi kota Surabaya itu ada 5. Yang pertama, itu Pelabuhan Tanjung Perak. Sebagai salah satu pelabuhan terbesar dan terpenting di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi penghubung utama antara kota Surabaya dengan kota-kota lain di Indonesia dan luar negeri. Yang kedua itu industri. Kota Surabaya memiliki sektor industri yang cukup kuat, seperti industri makanan, tekstil, logistik, dan sebagainya. Industri ini memperkerjakan ribuan orang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian kota. Yang ketiga itu pariwisata. Surabaya memiliki banyak atraksi wisata yang menarik seperti Taman Bungkul, Taman Flora Batang, dan Monumen Kapal Selam. Wisatawan yang berkunjung ke Surabaya dapat memperkuat perekonomian kota dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Yang keempat itu di bidang pendidikan. Kota Surabaya memiliki banyak universitas dan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, seperti Institut Teknologi 10 November atau yang lebih dikenal dengan ITS, dan Universitas Airlangga atau UNAIR. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan kemampuan keterampilan dan pengetahuan dan
dari hasil kerja karyawan di masa depan. Yang terakhir itu di bidang keuangan. Surabaya menawarkan beragam jasa keuangan seperti bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Ini memungkinkan warga kota dan pengusaha memperoleh dukungan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka. Baik, itu saja pembacaan materi dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami kepada Saudari Abelia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang penunjang ekonomi Kota Semarang. Yang pertama itu ada Pelabuhan Tanjung Emas. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia. Di sini terdapat banyak jenis kegiatan perekonomian seperti ekspor impor, industri, perdagangan, dan lainnya. Kegiatan di pelabuhan ini memberikan kontribusi besar pada perekonomian Kota Semarang. Yang kedua ada pusat perbelanjaan. Kota Semarang memiliki banyak pusat dunia seperti Pusat Dunia Paragon, DP Mall, Citra Mall, dan lainnya. Ini memungkinkan pengunjung untuk berbelanja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan meningkatkan perekonomian di Kota Semarang. Yang ketiga, industri kreatif. Semarang memiliki banyak usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam industri kreatif seperti kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan fashion. Industri kreatif ini terus berkembang dan memberikan peluang kerja bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan di Kota Semarang. Yang keempat ada industri tekstil. Semarang memiliki sejarah panjang dalam industri tekstil. Saat ini industri ini masih aktif dengan berbagai perusahaan seperti PT Sri Rejeki Isman, TBK, PT Panasia Filamen Inti, dan lainnya. Berkat industri ini, Semarang menjadi kota yang sukses dalam industri tekstil dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian kota. Dan yang terakhir, pariwisata. Semarang memiliki banyak objek wisata seperti Candi Borobudur, Lawang Sewu, dan masih banyak lagi. Inilah yang menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Jawa Tengah dan memberikan kontribusi yang signifikan pada perekonomian kota. Next. Selanjutnya, alasan mengapa kedua kota ini disebut sebagai kota yang maju. Yang pertama, lokasi yang strategis. Kedua kota ini terletak di jalur transportasi yang penting di Indonesia, sehingga mudah diakses dari berbagai daerah. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia juga memiliki pelabuhan laut yang sangat penting sebagai pusat perdagangan internasional. Yang kedua, potensi ekonomi. Kedua kota memiliki banyak potensi ekonomi seperti industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian. Semarang juga terkenal sebagai kota perdagangan dan industri tekstil, sedangkan kota Surabaya merupakan pusat industri dan perdagangan. Yang ketiga ada infrastruktur. Pada kedua kota ini memiliki infrastruktur yang baik seperti jalan raya, jaringan transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta pelayanan publik yang memadai. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah di kedua kota ini memiliki kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta mengembangkan sektor pariwisata. Bidang-bidang yang mengalami perkembangan yang pesat di kedua kota ini adalah pada sektor industri, perdagangan, jasa, pariwisata, dan teknologi informasi. Selain itu juga, kedua kota ini juga memiliki potensi besar di bidang pertanian, khususnya di Kota Semarang, yang terkenal dengan budidaya tanaman kelapa sawit dan kopi, serta di Kota Surabaya, yang memiliki banyak lahan pertanian yang subur. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami kepada Saudari Sri Rahmasari. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan materinya. Yang ini ada alasan Kota Surabaya mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Surabaya memiliki kekurangan tenaga kerja yang terampil dan terlatih, yang dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan infrastruktur dan sektor bisnis. Selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur. Nah, Kota Surabaya ini memiliki infrastruktur yang tidak memadai
seperti jalan raya yang rusak, ketidakcukupan jalur transportasi yang menunda kemajuan kota, kemudian kurangnya investasi. Surabaya belum menjadi destinasi yang menarik bagi investor karena beberapa faktor seperti kekurangan kesediaan lahan, aturan yang rumit, biaya yang tinggi, dan birokrasi yang rumit. Kemudian ada masalah sosial. Ada beberapa masalah sosial di Surabaya yang seperti kejahatan, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kelangkaan masyarakat dan investor. Kemudian ketergantungan pada sektor unggul. Surabaya masih bergantung pada sektor terbesar mereka, yaitu sektor manufaktur yang mengalami tekanan karena persaingan global yang ketat dan perubahan teknologi yang terbaru. Next. Kemudian ini adalah alasan Kota Semarang mengalami keterlambatan dalam perkembangannya. Yang pertama ini kurangnya investasi. Nah, salah satu alasan utama mengapa perkembangan Kota Surabaya tergolong lambat adalah kurangnya investasi yang masuk ke dalam kota tersebut. Hal ini tentu berdampak besar kepada perkembangan ekonomi dan infrastruktur di Semarang. Kemudian ada keterbatasan lahan. Kota Semarang ini memiliki kendala ketersediaan lahan yang terbatas. Sangat sulit untuk menemukan lahan yang cukup besar untuk proyek-proyek besar yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kota tersebut. Kemudian ada infrastruktur yang kurang berkembang. Nah, di kota ini masih ada beberapa bagian kota Semarang yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya yang kurang memadai, air bersih yang kurang tersedia, dan transportasi yang belum terintegrasi dengan baik. Masalah sistem pemerintah dan birokrasi. Birokrasi yang tidak efisien dan sistem pemerintahan yang kurang baik juga menjadi faktor mengapa perkembangan kota Semarang itu terhambat dengan cepat. Persaingan dengan kota-kota lain. Semarang juga harus bersaing dengan kota-kota lain di daerah Jawa Tengah seperti Yogyakarta, Solo, dan Surabaya yang telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Semarang harus mengejar ketertinggalan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai perkembangan yang sama. Baiklah, sekian dari materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini pembacaan materi terakhir. Dipersilakan kepada Saudara Alvin Rapendra. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Suci. Berikut cara atau langkah yang mungkin dapat diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan keterlambatan perkembangan di Kota Surabaya. Antara lain yang pertama ada meningkatkan investasi pada sektor infrastruktur. Pemerintah dapat meningkatkan investasi pada sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum. Dengan investasi yang tepat pada infrastruktur, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi seiring dengan kemudahan akses. Selanjutnya ada mengembangkan pasar industri. Pemerintah harus dapat memperkenalkan produk kota Surabaya dan meningkatkan pariwisata di kota itu. Hal tersebut dapat dikerjakan dengan menarik investor untuk mengembangkan industri pariwisata dan produk lokal. Pemerintah dapat mendukung industri tersebut dengan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya ada meningkatkan anggaran sektor pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan anggaran sektor pendidikan dengan mengembangkan sarana pendidikan, melatih para guru dengan baik dan menyiapkan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya. Dengan adanya program pendidikan ini yang berkualitas dan terintegrasi, akan diperoleh generasi yang lebih cakap dan kompeten untuk berkembang dan meningkatkan pertumbuhan Surabaya. Yang keempat ada memperkuat perekonomian melalui perdagangan. Pemerintah harus memperkuat pasar ekonomi yang ada dengan menciptakan suatu industri atau sektor yang menunjukkan potensi dan kesiapan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, agar mampu menarik minat dari masyarakat maupun investor. Selanjutnya ada memberikan dukungan pada kreativitas dan inovasi. Pemerintah harus memberikan dukungan untuk kreativitas dan inovasi dalam pembuatan produk dan jasa. Hal ini dapat dikerjakan dengan memberikan pelatihan dan menyediakan bantuan dana untuk mendorong para pelaku usaha untuk bertindak inovatif dan terus
menuangkan gagasan ide untuk menumbuhkan dan mengembangkan wilayah Kota Surabaya. Kemudian ada keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan Surabaya terletak pada strategi dan kepatuhan dalam menerapkan program-program yang dapat diprapolkan dan mampu menguasai fokus di Surabaya. Selanjutnya, berikut beberapa langkah yang mungkin dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan keterlambatan perkembangan di Kota Semarang. Antara lain yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai waktu dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan perbaikan infrastruktur yang dapat mengurangi kemacetan di jalan raya, seperti perluasan jalan atau pembangunan transportasi umum yang lebih efisien. Yang ketiga ada mengontrol jam kerja dan waktu aktivitas di kawasan perkantoran, pusat pembelanjaan, dan tempat umum lainnya yang tujuan untuk menghindari pengumpulan orang yang dapat memperparah kemacetan lalu lintas. Yang keempat ada memperbanyak ruang parkir di kawasan pusat kota dan mengatur sistem parkir agar tidak berantakan dan menimbulkan kemacetan. Yang kelima ada memperkenalkan teknologi modern seperti aplikasi transportasi daring atau sensor lalu lintas untuk mengoptimalkan mobilitas di Kota Semarang dan menghilangkan penyebab keterlambatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selesai sudah pembacaan dari sesi pembacaan materi. Dengan berakhirnya pembacaan materi, maka selesai juga presentasi kami dari kelompok 3 pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf, terutama kepada Ibu Aulia Putri Utami. Kepada Allah kami mohon ampun. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mencatat pertanyaannya nanti di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.